Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Putri Katijah Salsabila Meka, bisa dipanggil Caca. Saya dari kelas 10 Tata Boga, nomor absen 33. Jadi, di sini saya akan menceritakan kembali tentang teks biografi Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie. Presiden yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan rumus faktor Habibie. Sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden RI. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi orang yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang aktif bertanya karena Habibie memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Sewaktu kecil, panggilan akrab di antara teman dan keluarganya adalah Rudy. Pertama kali Habibie bertemu Ainun kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie sekolah di SMA yang sama dengan Ainun. Karena keduanya sama-sama murid yang pintar, guru SMA dan teman-teman yang menjodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie kuliah di Institut Teknologi Bandung. Namun, beliau kuliah hanya 1 semester saja, sedangkan Ainun muda berkuliah di Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen Jerman atas biaya ibunya. Selain berkuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan jenjang pendidikannya hingga S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia karena untuk menikah dengan Ainun di Bandung, dan mereka menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian, di usia 28 tahun, Habibie meraih gelar dokter engineer di RWTH Aachen dengan predikat sum cum laude. Di usia masih terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie mendapat gelar guru besar dari ITB. Dan di tahun yang sama, anak keduanya yang bernama Tariq lahir. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di MBP. B.J. Habibie dikenal sebagai inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi tingkat mula retakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail, sehingga perumusan dapat dipresisi sampai ke tingkat atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Mr. Crack karena penemuan metode teorema dan faktor Habibie. Pada usia 37 tahun, Habibie harus kembali ke Indonesia atas mandat dari Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, ia menjadi penasehat di Rut Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menristek atau Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Di usia 50 tahun, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, ia diangkat kembali menjadi Menristek Indonesia kedua kalinya. Hingga saat ia berusia 56 tahun, ia telah memiliki lebih dari 45 hak paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Dan di tahun tersebut juga Habibie mendapatkan penghargaan Theodor von Karman dan hebatnya, ialah orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadi kiblat penerbangan sipil dunia tersebut. Pada usia 57 tahun, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi yang ketiga kalinya.
2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 yang sukses terbang di langit Nusantara. Namun, pesawat tersebut harus menunggu sertifikat layak terbang. 3 tahun kemudian, ia terpaksa harus menghentikan proyek N250 karena krisis moneter. Di tahun yang sama pula, ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1999, ia mengesahkan Undang-Undang Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timor Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun dari jabatannya sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignan, yaitu suatu kondisi gangguan psikologi yang disebabkan oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga, salah satu solusi atau obat yang ia pilih adalah dengan menulis buku diari. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga seterusnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Habibie dan Ainun, yang sukses diperankan oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal dunia di usia 83 tahun, tepatnya pada tanggal 11 September 2019. Ia dimakamkan tepat di samping makam Ainun. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan adalah bukan milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Demikian biografi B.J. Habibie, Bapak Demokrasi Indonesia dan tokoh kebanggaan Indonesia yang diakui dunia karena rumus faktor Habibie. Sekian dan terima kasih.